Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer, tugas 1 dan 2, dosen pengampun Bapak Dwi Haryono, MKOM. Perkenalkan, nama saya untuk yang pertama dari kelas dari kelas sistem informasi malam. Di sini saya akan membahas tentang tugas UI dan UX. Pertama, saya akan menjelaskan tentang command line. Apa itu command line? CSL adalah program yang memungkinkan pengguna mengetik perintah teks, memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Yang kedua, pada dasarnya pengguna harus mengetik perintah pada CLI untuk melakukan tugas komputer, karena ini adalah salah satunya cara untuk berkomunikasi dengan komputer. Setelah mengetik perintah, hasil yang didapatkan pengguna akan berupa informasi, teks, tindakan spesifik yang dilakukan oleh komputer. Berikut ini saya tampilkan contoh dari tampilannya, perintah tampilan dari command line. Di sini kita bisa lihat backgroundnya dengan jelas. Inilah tampilannya. Berikut ini saya mengambil salah satu contoh dari komputer menggunakan CLI adalah komputer generasi ketiga atau PDP-11. Berikut ini contoh dari gambar komputernya, bisa dilihat sendiri. Tampilannya cukup besar dan agak jadul gitu. Saat ini penerapan CLI, command line interface, di komputer personal sudah sangat jarang. Alasannya karena banyak pengguna yang memilih untuk menggunakan GUI, grafik user interface, sebagai penghubung yang dengan sistem komputer. GUI adalah graphic interface yang merupakan representasi visual dari komunikasi yang disajikan kepada pengguna untuk memudahkan interaksi dengan mesin. GUI meliputi elemen-elemen seperti tombol, icon, visual grafis, dan lain-lain. Jenis interaksi pada GUI bisa dilakukan dengan mengklik tombol pada icon tersebut. Sistem akan memberikan fallback secara instan. Contohnya seperti kamu mengetik icon Microsoft Word atau yang lain, atau seperti PPT dalam membuka suatu programnya. Gitu. Ini berikut ini saya mencontohkan contoh GUI. Saya mengambil dari Windows 8. Kenapa saya ngambil Windows 8? Karena sebelum itu dia Windows 7. Karena Windows 8 itu tampilannya lebih menarik dan lebih bagus daripada Windows 7. Tetapi ada kelemahan di Windows 8. Makanya itu sekarang keluar Windows 10. Kenapa segitu? Karena ada sedikit kelemahan dari Windows 8 yang agak kurang stabil atau kurang bagus fiturnya, makanya diupdate menjadi Windows 8. Dalam analisa ini, UI-nya saya menampilkan merupakan user interface dari GUI, komputer atau PC, di mana setiap atau menu terdapat ikon masing-masing, warna latar biru, kemudian disering digunakan untuk ada desain digunakan juga ada. Desainnya sih lebih unggul, menggunakan ikon-ikon yang berwarna cerah dan nuansa minimalis, namun fitur stick. Berikut inilah saya contohkan tampilan dari Windows 8. Bisa dilihat sendiri, tampilannya lumayan bagus dan terlihat sangat bagus dan minimalis untuk daripada Windows 7. Tapi yaitu kebanyakan kurangannya, makanya orang banyak sekarang pakai Windows 10, karena di Windows 8 terlalu banyak kekurangannya. Analisanya sih, ini analisa UX-nya ya untuk Windows 8. Windows 8 terkesan lebih rumit apabila dibandingkan dengan Windows 7. Tapi kinerjanya lebih berat, namun keunggulannya itu proses bootingnya sangat singkat. Itu aja sih, dia berat. Berarti kalau kita ingin Windows 8, berarti kita harus memiliki prosesor yang lumayan unggul untuk bisa menginstalnya gitu. Jadi tidak bisa seperti misalnya kita udah pakai Windows 7, karena komputer kita atau laptop kita tidak mendukung untuk memakai Windows 8. Cuman ya itu dia berat, kelemahannya berat, namun kan keunggulannya saat proses booting itu sangat singkat.
makanya banyak diminatin juga untuk zaman sekarang. Selanjutnya saya akan menganalisa UI dan UX pada sistem Android. Di sini saya mengambil Android. Kenapa? Karena satu sisi saya memakai HP Android. Jadi berikut ini adalah tampilan yang ada di Android. Ini sebagian aplikasi aja yang saya tampilkan. Sebenarnya lebih banyak lagi tampilannya. Cuman ini beberapa ikon-ikon dari HP Android. Kebanyakan sih kalangan kita sekarang pakai Android daripada iPhone. Karena mungkin harga atau gimana, jadi banyak sih yang pakai Android, lebih simple daripada sistem operasi yang lain. Nah, berikut ini tampilan yang saya ambil dari tampilan Android. Analisa UX-nya dalam ikon yang besar memudahkan para pemula mudah menggunakan, apalagi sekarang tidak yang muda maupun tua menggunakan Android. Jadi mudah bagi mereka menandakan menu-menu tersebut, daripada contoh kita ambil aja seperti Apple, iPhone, itu mereka tampilannya agak lebih ribet, tetapi lebih banyak dipakai anak muda, tapi tidak untuk orang tua tuh jarang kayak iPhone. Yang kedua, namun dengan layar yang dominan cerah putih biru, warna untuk ditulis di bawah ikon seharusnya tidak putih atau terang. Ini menyulitkan bagi pengguna karena tulisan tidak terbaca jelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produk masyarakat yang sering digunakan. Di sini saya ngambil Lazada, Tokopedia. Kenapa saya ngambil Tokopedia? Sebenarnya sih banyak aplikasi per toko masyarakat, contohnya Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Tapi di sini saya mengambil Lazada. Kenapa saya ngambil Lazada? Karena saya basically lebih suka menggunakan Tokopedia. Kenapa saya ngambil Tokopedia? Fitur Tokopedia ini cukup menarik menurut saya. Dalam Tokopedia kita juga bisa membeli barang-barang yang kita inginkan, mencarinya, dan kemudian Tokopedia lebih banyak diskonnya daripada kompetitornya yang lain, seperti Bukalapak, Shopee. Di sini di Tokopedia kita bisa membeli apapun yang kita mau, membooking hotel, tiket bisa juga di Tokopedia, dan lain-lain semacam lainnya gitu. Fiturnya pun menarik, mudah digunakan bagi kalangan muda walaupun tua, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli barang. Seperti contohnya kita membeli tas, kita tinggal klik, kita masukin nama, alamat, nomor HP, lalu bisa transfer melalui bank, Indomaret, ataupun kode pos. Saya sih udah bisa pos lah, apalagi sekarang Tokopedia sudah bisa menggunakan dana segala macam untuk membayar. Sekian dari saya untuk tugas UX dan UI. Untuk tugas interaksi komputer, interaksi manusia dan komputer, dosen pembimbingnya Pak Dwi Haryono. Sekian dari saya, jika ada kurang dan lebih saya mohon maaf, atau penjelasan saya kurang pasif atau gimana nya. Tapi di sini saya sedikit menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.